Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani, NIM 20030639 dari Program Studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang satu, sistem reproduksi ternak unggas betina, yang kedua mengenai tentang sintesis yolk, yang ketiga mengenai tentang sintesis albumin, dan yang terakhir mengenai tentang sintesis kerambang telur. Yuk, mari kita saksikan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai tentang organ reproduksi dari unggas betina, di mana organ reproduksi dari unggas betina terdiri dari yang namanya ovarium, kemudian oviduct, dan juga hormon-hormon reproduksinya. Kali ini kita akan membahas satu persatu dari sistem organ reproduksi unggas betina. Yang pertama itu ada ovarium, yang dimana fungsi dari ovarium ini sebagai tempat sintesis hormon steroid dan juga gametogenesis, serta sebagai tempat pemasakan folikel. Setelah yang ovarium terdapat yang namanya infundibulum yang kurang lebih panjangnya 9 cm, yang dimana fungsi dari infundibulum sendiri sebagai tempat penangkapan folikel yang sudah masak dari ovarium menuju oviduk. Nah, setelah infundibulum terdapat yang namanya magnum yang panjangnya kurang lebih 33 cm, yang dimana fungsi dari infundibulum sendiri sebagai tempat sintesis albumin baik kental maupun cair, serta tempat sintesis kalaja, yang dimana berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Nah, di magnum ini juga tempat terjadi pertemuan antara sperma unggas jantan maupun ovarium dari unggas betina. Setelah magnum terdapat yang namanya isthmus yang panjangnya kurang lebih 10 cm yang berfungsi sebagai tempat sintesis membran kelabang yang berlangsung selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Nah, setelah isthmus terdapat yang namanya kelenjar kelabang yang mana panjangnya 10 sampai dengan 12 cm, yang dimana fungsi dari kelenjar kelabang ini sebagai tempat pembentukan kerabang telur yang berlangsung selama 18 hingga 21 jam. Nah, setelah kelenjar kelabang ini masuklah ke vagina, di mana fungsi vagina ini sebagai pembentukan kutikulum. Nah, telur yang keluar dari yang melewati vagina ini memerlukan waktu selama kurang lebih 3 menit. Nah, sekarang bagaimana sih proses ayam bertelur? Nah, hormon FSH merangsang ovarium untuk membentuk folikel, di mana folikel ini adalah awal mula kuning telur. Kemudian, folikel yang terbentuk semakin lama akan semakin membesar. Nah, ketika folikel sudah terbentuk seperti bola yang matang, kemudian hormon estrogen akan merangsang corong oviduk sehingga membesarkan rongga saluran oviduknya. Kemudian, selaput pembungkus folikel akan pecah sehingga folikel terlepas dari ovarium. Nah, peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Nah, folikel akan masuk ke saluran panjang yang kita sebut tadi oviduk. Di saluran ini, folikel akan dibuahi oleh sperma yang berasal dari ayam jantan, yang dimana saya katakan bahwasanya ini terjadi di magnum. Kemudian, hormon androgen akan merangsang magnum untuk membentuk putih telur kental dan melapisi kuning telur. Nah, dengan bantuan hormon estrogen akan terjadi proses pembentukan kulit telur yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat. Itu tadi merupakan dari proses terbentuknya kerabang telur. Nah, telur kemudian didorong ke vagina yang merupakan tempat penyimpanan telur sementara hingga tiba waktunya dikeluarkan dari tubuh ayam. Sesaat sebelum telur ayam keluar dari tubuh ayam, telur ayam akan dilapisi dengan lapisan namanya moluska. Nah, moluska itu akan mengering ketika telur ayam keluar dari tubuh ayam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang sintesis yolk. Nah, sintesis yolk 50% terdiri dari air, selebihnya terdiri dari asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid yang masuk ke dalam liver dengan perbandingan 1:2. Nah,
Pembentukan sintesis syuk ini disebut juga dengan sebutan vitellogenesis, di mana terjadi di dalam liver yang dibantu oleh hormon gonadotropin dan juga hormon steroid. Setelah sintesis terjadi dalam liver, akan dibawa ke dalam oosit yang dibantu oleh hormon estrogen. Pada padatan yok, yang disebut yok granula ini, mengandung yang namanya fosfoprotein yang terdiri dari fosfopilun, lipofitelin, dan juga lipoprotein. Nah, di dalam folikel sendiri juga terdapat pada lapisan kedua yang namanya adalah oosit, pada lapisan ketiga disebut dengan granulosa layer, dan lapisan keempat disebut dengan theca layer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang sintesis albumin, di mana protein-protein albumin terdiri dari ovalbumin sebanyak 54%, kemudian ada ovotransferin sebanyak 13%, kemudian ada ovomucin sebanyak 11%, kemudian terdapat ovoglobulin sebanyak 8%, kemudian terdapat lisosim sebanyak 3,5%, kemudian terdapat alfa dan beta ovomucin sebanyak 1,5 sampai dengan 3,0%. Nah, selain itu juga terdapat protein dengan jumlah yang sangat kecil. Nah, terdiri dari avidin sebanyak 0,05%, kemudian terdapat flavoprotein sebanyak 0,8%, kemudian terdapat ovomakroglobin sebanyak 0,5%, kemudian terdapat ovoinhibitor sebanyak 0,1 sampai dengan 1,5%, kemudian terdapat ovoglikoprotein sebanyak 0,5 sampai dengan 1,0%, dan yang terakhir terdapat papain inhibitor sebanyak 0,1%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang sintesis terakhir, yaitu sintesis kerabang telur, di mana terbentuknya kerabang telur ini karena adanya ion kalsium, kemudian bikarbonat, karbon dioksida, dan juga hidrogen. Di dalam mukosa sel kelenjar kerabang juga terjadi yang namanya proses metabolisme, di mana karbon dioksida bereaksi dengan hidrogen dan menghasilkan yang namanya asam karbonat atau H2CO3. Kemudian terjadi perombakan oleh enzim karbonik anhidrase yang menghasilkan HCO3 negatif atau bikarbonat. Nah, kemudian terjadi pelepasan H+ yang masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Begitu juga dengan ion kalsium yang masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang, serta juga hasil dari perombakan oleh enzim karbonik anhidrase yang juga masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Nah, di dalam cairan dalam kelenjar kerabang terjadi yang namanya reaksi kalsium yang bereaksi dengan bikarbonat dan juga bereaksi dengan hidrogen, di mana reaksi di antara ketiga ini menghasilkan yang namanya CaCO3 atau yang disebut dengan kalsium karbonat.